Bayangkan aturan yang melarang tertawa di pesta pernikahan, melarang perayaan tahun baru, atau bahkan mewajibkan seseorang menikahi lebih dari satu istri. Semuanya terdengar absurd dan hampir mustahil. Namun, di Republik Kongo, kenyataan seperti ini benar-benar ada. Membentang di wilayah luas yang kaya akan budaya, Kongo tidak hanya dikenal karena hutan lebat dan satwa liarnya, tetapi juga karena norma hukum dan adat yang sering mengejutkan para pendatang baru. Dalam dokumenter ini, kita akan menelusuri 18 larangan dan kenyataan aneh yang hanya ditemukan di Kongo. Tetaplah bersama kami untuk sebuah perjalanan yang membuka mata dan penuh kejutan, memasuki dunia hukum dan budaya yang jarang benar-benar dipahami oleh orang luar. Nomor 18. Larangan tertawa saat pernikahan. Pernikahan biasanya dipandang sebagai momen paling membahagiakan dalam hidup. Namun di Kongo, tertawa selama upacara pernikahan justru dilarang keras. Meski terdengar sulit dipercaya, aturan ini berakar pada kepercayaan tradisional yang sangat kuat. Dalam budaya Kongo, pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu, melainkan peristiwa sakral yang memiliki makna besar bagi kedua keluarga dan komunitas luas. Larangan tertawa muncul dari sifat upacara yang khidmat. Tertawa diyakini dapat mengundang pertanda buruk dan mengurangi kehormatan acara. Karena itu, keseriusan dan ritual dianggap perlu untuk menghormati makna spiritual dan budaya dari sebuah pernikahan. Sepanjang upacara, pengantin pria, pengantin wanita, serta para tamu diharapkan menjaga sikap tenang dan penuh hormat. Suasana ini mencerminkan fokus bersama untuk memberkati pasangan dan mengakui tanggung jawab serta kewajiban yang menyertai kehidupan pernikahan. Atmosfernya menjadi reflektif, menekankan ikatan keluarga dan tanggung jawab sosial. Meski kebiasaan ini mungkin terasa aneh atau membatasi bagi orang luar, bagi masyarakat Kongo, inilah cara penting untuk menjaga tradisi. Aturan-aturan ketat inilah yang memberi upacara pernikahan Kongo karakter yang khas dan syarat simbolisme. Nomor 17. Ada dua negara bernama Kongo. Jika Anda berencana mengunjungi Kongo untuk menyaksikan budaya fashion Sapeur yang terkenal, Anda perlu berhati-hati. Karena di dunia ini sebenarnya ada dua negara yang bernama Kongo. Keduanya adalah Republik Demokratik Kongo yang sering disebut DRC dan Republik Kongo. Meskipun sama-sama berada di Afrika Tengah dan berbagi nama yang sama, keduanya sangat berbeda dalam banyak hal. Negara yang paling sering disebut dalam film dokumenter adalah Republik Demokratik Kongo, juga dikenal sebagai Kongo Kinshasa. Negara ini merupakan yang terbesar kedua di Afrika berdasarkan luas wilayah dan memiliki jumlah penduduk yang sangat besar. Ibu kota Republik Demokratik Kongo adalah Kinshasa, sebuah kota besar di tepi Sungai Kongo. Sejarahnya sangat dipengaruhi oleh masa penjajahan Belgia, ketika wilayah ini dikenal sebagai Kongo Belgia. Setelah merdeka pada tahun 1960, negara ini mengalami periode panjang ketidakstabilan politik dan konflik bersenjata. Meski demikian, wilayah ini terkenal di dunia karena kekayaan alamnya yang luar biasa, termasuk kobalt, berlian, dan mineral langka lainnya. Negara kedua adalah Republik Kongo, yang lebih sering disebut Kongo Brazzaville. Ukurannya jauh lebih kecil dan terletak di sebelah barat Republik Demokratik Kongo, dengan Brazzaville sebagai ibu kotanya. Menariknya, Brazzaville berada tepat di seberang Sungai Kongo dari Kinshasa, menjadikan kedua ibu kota ini termasuk yang paling berdekatan di dunia. Negara ini merupakan bekas koloni Prancis dan juga merdeka pada tahun 1960. Dibandingkan Republik Demokratik Kongo, Republik Kongo relatif lebih stabil secara politik, meski tetap menghadapi tantangan ekonomi dan sosial. Walaupun berbagi nama, sungai, dan bahasa resmi Prancis, sejarah, politik, dan identitas nasional kedua negara ini sangat berbeda. Keberadaan dua Kongo mencerminkan kompleksitas sejarah Afrika dan menegaskan pentingnya memahami konteks, karena satu nama dapat mewakili dua kenyataan yang sangat berbeda. Nomor 16. Larangan mengenakan emas. Emas dan perhiasan mewah sering melambangkan keindahan dan status. Namun di Republik Demokratik Kongo, memamerkannya justru bisa membawa risiko serius. Kejahatan jalanan merupakan masalah besar yang memengaruhi penduduk lokal maupun wisatawan, terutama di kota-kota besar seperti Kinshasa dan Lubumbashi. Perampokan kerap terjadi, khususnya di jalanan ramai atau area terpencil. Pelaku kejahatan biasanya menargetkan orang yang tampak kaya, dengan fokus pada perhiasan emas, aksesori bernilai, dan perangkat elektronik. Karena itu,
para pelancong sangat disarankan untuk tidak mengenakan perhiasan mencolok atau membawa uang tunai dalam jumlah besar saat beraktivitas di kota. Langkah pencegahan dasar menjadi sangat penting. Menggunakan tas selempang, menghindari bepergian sendirian pada malam hari, dan selalu waspada terhadap lingkungan sekitar dapat secara signifikan mengurangi risiko. Tindakan ini bukan soal rasa takut, melainkan bentuk adaptasi terhadap kenyataan setempat. Kejahatan jalanan tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga menciptakan rasa tidak aman yang terus-menerus dan dapat memengaruhi seluruh pengalaman perjalanan. Karena itu, mengikuti saran keselamatan bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan, saat menjelajahi negara yang kaya potensi namun penuh tantangan. Nomor 15. Menikahi semua saudara kandung. Jika Anda berencana mendekati seorang perempuan Kongo, Anda mungkin perlu memperhatikan latar belakang keluarganya dengan saksama. Dalam beberapa tradisi Kongo, jika seorang perempuan adalah anak kembar atau bagian dari kembar tiga, pria yang ingin menikahinya harus bersedia menikahi seluruh saudara kandungnya sekaligus. Kebiasaan ini tentu mengejutkan bagi orang luar, tetapi berakar pada kepercayaan budaya dan spiritual yang mendalam. Pada tahun 2022, seorang pria berusia 32 tahun bernama Luiso dari Provinsi Kivu Selatan di bagian timur Republik Demokratik Kongo menikahi kembar tiga identik, Natasha, Natalie, dan Inadeje. Pernikahan mereka menarik perhatian luas di media sosial dan membawa tradisi langka ini ke sorotan publik. Kepercayaan di balik praktik ini adalah bahwa anak kembar atau kembar tiga memiliki ikatan khusus yang tidak dapat dipisahkan. Menurut tradisi, menjaga mereka tetap bersama dalam satu rumah tangga diyakini membawa keberuntungan, kebahagiaan, dan kemakmuran bagi keluarga. Sebaliknya, memisahkan mereka dipercaya dapat mengundang kesialan dan risiko, tidak hanya bagi keluarga, tetapi juga bagi komunitas yang lebih luas. Karena itu, menikahi semua saudara kandung dipandang sebagai cara untuk menjaga persatuan, memperkuat ikatan keluarga, dan mempertahankan keharmonisan dalam rumah tangga. Meski tampak ekstrem atau sulit dipahami bagi budaya lain, bagi banyak komunitas Kongo, tradisi ini mencerminkan penghormatan mendalam terhadap adat serta pandangan unik tentang keluarga dan tanggung jawab sosial. Nomor 14. Merayakan Tahun Baru hanya setiap 50 tahun. Jika Anda adalah warga Kongo, Anda mungkin hanya merayakan Tahun Baru satu kali dalam hidup, atau dua kali jika sangat beruntung. Hal ini karena di Kongo, perayaan Tahun Baru secara tradisional hanya diadakan setiap 50 tahun, atau bahkan lebih jarang. Asal-usul kebiasaan ini berkaitan erat dengan realitas ekonomi negara tersebut. Meskipun Kongo kaya akan sumber daya alam, negara ini telah lama menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang serius, termasuk kemiskinan yang meluas serta periode ketidakstabilan politik. Dalam konteks ini, membatasi perayaan Tahun Baru dipandang sebagai cara untuk menghindari pengeluaran sumber daya nasional yang tidak perlu. Dengan tidak merayakan Tahun Baru setiap tahun, pemerintah dapat mengalihkan dana ke kebutuhan yang lebih mendesak, seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Tradisi ini juga menjadi pengingat simbolis tentang pentingnya berhemat dan menggunakan sumber daya terbatas secara bijak. Meski tanpa perayaan tahunan, masyarakat Kongo tetap menjaga semangat dan identitas budaya mereka melalui festival lain dan peringatan penting. Ketika Tahun Baru akhirnya dirayakan setiap 50 tahun, momen tersebut menjadi luar biasa, jauh lebih dari sekadar pesta. Ia menjadi simbol ketahanan, harapan, dan persatuan nasional. Perayaan langka ini menunjukkan bagaimana Kongo beradaptasi secara kreatif terhadap kesulitan, memperlihatkan bagaimana rakyat dan negara menghadapi tantangan ekonomi sambil tetap menghormati nilai-nilai budaya yang telah mengakar kuat. Nomor 13. Asal-usul penyakit mematikan. Anda mungkin tidak menyadarinya, tetapi Republik Demokratik Kongo terkait dengan asal-usul beberapa penyakit paling ditakuti di dunia, termasuk HIV dan Ebola. Negara ini telah mengalami wabah yang menghancurkan, yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh komunitas lokal, tetapi juga memengaruhi kesehatan dan ekonomi global. HIV, virus penyebab AIDS, telah merenggut jutaan nyawa di seluruh dunia, dengan Kongo menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak. Ebola, di sisi lain, termasuk penyakit wabah paling mematikan yang dikenal umat manusia. Wabah berulang di Kongo telah menimbulkan ketakutan luas, merenggut ribuan nyawa, dan memberi tekanan besar pada komunitas setempat. Wabah-wabah ini sering muncul dari kombinasi faktor yang kompleks,
termasuk sanitasi yang terbatas, kontak dekat dengan sumber penyakit, serta sistem kesehatan yang rapuh. Penyebab dan penyebaran penyakit-penyakit ini tidak pernah sederhana dan memerlukan solusi jangka panjang. Kerjasama internasional, dukungan medis, dan strategi pencegahan menjadi sangat penting dalam menghadapi ancaman tersebut. Dengan keterlibatan organisasi kesehatan global, upaya untuk menekan wabah, meningkatkan kesadaran, dan memperkuat pencegahan terus ditingkatkan. Melindungi kesehatan masyarakat di Kongo bukan hanya kepentingan nasional, melainkan tanggung jawab untuk mencapai di masa depan. Nomor 12. Robot sebagai pengatur lalu lintas. Jika Anda melintasi jalan-jalan utama di Kongo, Anda mungkin terkejut melihat robot yang mengatur lalu lintas, bukan petugas manusia. Di beberapa kota, polisi lalu lintas berbentuk robot digunakan untuk mengelola persimpangan dan meningkatkan keselamatan jalan. Robot-robot ini dilengkapi teknologi modern, termasuk kamera, sensor, dan kecerdasan buatan dasar, yang memungkinkan mereka memantau arus kendaraan dan mengarahkan lalu lintas dengan akurat. Kehadiran mereka membuat pengendalian lalu lintas menjadi lebih efisien, membantu mengurangi kecelakaan dan kemacetan di area yang padat. Agen lalu lintas robot juga meningkatkan kehadiran penegakan hukum yang terlihat di jalan, sekaligus mengurangi beban petugas manusia yang sering bekerja dalam kondisi penuh tekanan dan risiko. Pada saat yang sama, sistem ini menghadirkan tantangan, seperti kebutuhan akan perawatan rutin, pembaruan teknologi, serta pelatihan yang memadai untuk mengelola dan mengoperasikan peralatan tersebut secara efektif. Nomor 11. Mengenakan setelan jas justru berarti kemiskinan. Jika Anda berkunjung ke Kongo dan melihat pria-pria mengenakan setelan jas yang tampak sangat mahal di jalanan, jangan langsung mengira mereka berasal dari kalangan elit kaya. Kenyataannya, banyak dari mereka justru termasuk kelompok masyarakat paling miskin di negara ini. Setiap hari, para pria berpakaian rapi ini berjalan dengan penuh percaya diri di jalan-jalan Brazzaville yang rusak dan berdebu. Mereka adalah anggota La Sape, sebuah gerakan budaya yang namanya berasal dari istilah Prancis Society of Ambience Creators and Elegant People. Penampilan mereka yang elegan terlihat sangat kontras dengan lingkungan sekitar. La Sape bermula pada awal abad ke-20 ketika penjajah Prancis tiba di Kongo. Anak-anak muda setempat terpikat oleh gaya berpakaian pria barat yang terlihat anggun dan berkelas. Kemudian, orang-orang Kongo yang bekerja untuk pemerintahan kolonial atau yang belajar dan bekerja di Prancis membawa budaya fashion ini kembali ke tanah air. Seiring waktu, berpakaian rapi menjadi bentuk ekspresi diri yang sangat kuat. Anggota La Sape, yang sering disebut sapeur atau cipiur, mengenakan setelan berwarna cerah untuk menarik perhatian dan menegaskan harga diri. Setiap sapeur memiliki beberapa setelan dan wajib memiliki sepatu kulit bermerek. Sepasang sepatu kulit buaya saja bisa berharga antara $1.300 hingga $3.000. Angka ini sangat mencolok di negara di mana, menurut Bank Dunia, hampir setengah penduduk hidup di bawah garis kemiskinan dan pendapatan tahunan rata-rata hanya sedikit di atas $3.000. Hampir tidak cukup untuk membeli satu pasang sepatu. Meski demikian, para sapeur tidak ragu untuk mengeluarkan uang. Bagi mereka, pakaian elegan bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan utama. Mereka mungkin tidak membeli rumah, tidak mengganti mobil, tidak berinvestasi pada pendidikan anak, atau membeli perhiasan untuk istri. Tetapi setelan jas dan aksesori pribadi akan selalu menjadi prioritas. Di Kongo, mengenakan fashion mewah bukanlah tanda kekayaan. Itu adalah pernyataan martabat, kebanggaan, dan identitas di tengah kemiskinan. Nomor 10. Negeri kaum Pygmy. Kata Kerdil mungkin terdengar seperti tokoh dalam film fantasi, tetapi di Kongo, mereka adalah masyarakat nyata yang telah hidup sejak zaman kuno. Negara ini menjadi rumah bagi beberapa kelompok adat, termasuk kaum Pygmy, salah satu komunitas etnis paling khas di Afrika. Masyarakat Pygmy dikenal dengan postur tubuh yang pendek, serta warisan budaya yang sangat kaya. Sebagian besar orang dewasa memiliki tinggi sekitar 1 hingga 1,5 meter, dan hanya sedikit yang tumbuh jauh lebih tinggi. Karena itu, mereka sering disebut sebagai orang-orang kecil Afrika. Namun penampilan fisik ini juga membawa tantangan serius. Komunitas Pygmy telah lama menghadapi diskriminasi, pengucilan sosial, serta kehilangan hutan leluhur akibat deforestasi dan ekspansi ekonomi. Tekanan ini mengancam bukan hanya mata pencaharian mereka, tetapi juga cara hidup tradisional yang telah diwariskan turun-temurun.
Oleh sebab itu, organisasi internasional dan kelompok hak asasi manusia semakin gencar menyerukan perlindungan yang lebih kuat bagi hak dan budaya Pygmy. Pariwisata kerap dipromosikan sebagai salah satu cara untuk memperbaiki kondisi hidup mereka. Di luar tinggi badan, budaya Pygmy sangat memikat para pengunjung. Ritual, tarian, musik, dan kerajinan tangan mereka mencerminkan pandangan hidup yang kaya dan kompleks, yang sangat erat hubungannya dengan hutan. Jika suatu hari Anda bepergian ke Kongo, mempelajari kehidupan masyarakat Pygmy memberi kesempatan langka untuk memahami salah satu budaya tertua di benua Afrika. Budaya yang terus bertahan meski mendapat tekanan besar dari dunia modern. Nomor 9. Jangan mengkritik kepala mereka yang panjang di Kongo. Standar kecantikan tidak selalu diukur dari bentuk tubuh, raut wajah, atau warna kulit. Di beberapa komunitas, simbol kecantikan sejati justru adalah bentuk kepala yang memanjang. Semakin panjang kepala seseorang, semakin cantik dan mulia ia dipercaya. Keyakinan ini telah ada selama beberapa generasi dan tetap menjadi bagian penting dari identitas budaya. Proses pemanjangan kepala dimulai sejak usia sangat dini. Orang tua membungkus kepala anak dengan kain atau tali kulit secara ketat, memberikan tekanan terkontrol agar tengkorak perlahan memanjang seiring pertumbuhan. Praktik ini berlangsung selama beberapa tahun, hingga saat dewasa, kepala memiliki bentuk panjang dan meruncing. Standar kecantikan ini tidak semata-mata soal penampilan. Bagi banyak suku, kepala yang memanjang melambangkan kecerdasan, kebangsawanan, dan status sosial yang tinggi. Individu dengan bentuk kepala panjang sering dihormati dan dipandang sebagai orang yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam masyarakat. Tradisi ini juga mencerminkan kesabaran, disiplin, dan keteguhan keluarga dalam menjaga warisan budaya. Mempertahankan bentuk kepala selama bertahun-tahun dianggap sebagai bukti komitmen terhadap nilai-nilai adat. Keindahan kepala memanjang dirayakan dalam upacara dan festival, di mana acara khusus diadakan untuk menghormati mereka yang dianggap memiliki bentuk kepala paling anggun. Perayaan ini memperkuat standar kecantikan tradisional dan mendorong generasi muda untuk terus melestarikan kebiasaan unik tersebut. Namun, pemanjangan tengkorak tetap menjadi kontroversi di luar komunitas. Banyak orang luar memandang praktik ini melalui sudut pandang estetika modern dan ilmu kedokteran, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait kesehatan dan kesejahteraan anak. Apa yang dianggap sebagai kecantikan, status, dan identitas dalam komunitas ini bisa tampak berbahaya atau mengkhawatirkan bagi orang lain. Perbedaan ini menunjukkan betapa dalamnya perspektif budaya membentuk makna kecantikan, dan betapa sulitnya menilai tradisi hanya dari satu sudut pandang. Nomor 8. Jangan menyetir sendiri, kecuali benar-benar terpaksa. Bepergian di Kongo jauh lebih aman jika menggunakan sopir lokal. Mengemudi sendiri di negara ini sering digambarkan sebagai tantangan yang mengancam nyawa, karena Kongo memiliki beberapa jalan paling berbahaya di dunia. Banyak rute melintasi hutan tropis yang lebat dan medan pegunungan yang tidak stabil, membuat wisatawan maupun penduduk lokal sama-sama merasa gentar. Salah satu jalur paling terkenal membentang dari ibu kota Kinshasa menuju kota pelabuhan Matadi. Rute ini kerap terdampak longsor, batu jatuh, dan erosi parah setelah hujan deras. Kondisi infrastruktur semakin memperbesar risiko. Jembatan-jembatan tua sebagian nyaris runtuh, serta bentangan jalan panjang tanpa pagar pengaman membuat perjalanan sangat berbahaya, terutama pada malam hari atau saat badai. Di Kongo bagian timur, jalan antara Goma dan Bukavu juga dianggap sama berisikonya. Wilayah ini ditandai oleh aktivitas vulkanik dan konflik bersenjata yang berulang. Bentrokan antara kelompok pemberontak dan militer terjadi berkala, sementara kondisi jalan sangat buruk, dipenuhi lubang besar, jembatan kayu darurat, dan permukaan kerikil kasar yang meningkatkan risiko kecelakaan serius. Selain bahaya alam dan konflik, kejahatan juga menjadi ancaman besar. Jalan-jalan terpencil sering menjadi sasaran perampokan bersenjata, karena kelompok kriminal memanfaatkan medan sulit dan minimnya kehadiran keamanan. Banyak pelancong terpaksa selalu waspada demi menghindari bahaya. Atas alasan-alasan tersebut, jalan-jalan di Kongo kerap dijuluki sebagai rute kematian. Para pengunjung sangat disarankan untuk merencanakan perjalanan dengan matang, mengandalkan layanan transportasi lokal yang terpercaya, serta selalu mengikuti pembaruan keamanan resmi. Meski menawarkan lanskap alam yang luar biasa dan kekayaan budaya yang mendalam, perjalanan darat di Kongo tetap menjadi salah satu tantangan terbesarnya.
Nomor 7. Jangan mengkritik dukun. Jika Anda berkunjung ke Kongo, mungkin Anda akan berkomentar tentang kemiskinan atau kurangnya pembangunan. Namun, ada satu hal yang sebaiknya tidak pernah Anda lakukan, yaitu meremehkan atau mengkritik kepercayaan terhadap dukun. Dalam masyarakat Kongo, kepercayaan pada dukun dan kekuatan supranatural memegang peran sentral dalam kehidupan budaya dan spiritual. Dukun tidak dipandang sekadar sebagai sosok mistis, melainkan sebagai individu yang mampu berkomunikasi dengan dunia roh, serta melindungi komunitas dari bahaya, penyakit, dan kemalangan. Karena itu, mereka sangat dihormati dan dihargai. Kepercayaan ini berakar dari sejarah panjang, ketika dukun dianggap sebagai penyembuh, peramal, dan penengah yang membantu menyelesaikan konflik sosial. Mereka diyakini memiliki pengetahuan khusus tentang tanaman obat, ritual spiritual, dan kekuatan tak kasat mata, yang memungkinkan mereka menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam komunitas. Oleh sebab itu, berbicara negatif tentang dukun dianggap sangat menyinggung. Banyak orang Kongo percaya bahwa kata-kata semacam itu dapat mengundang kesialan atau memicu pembalasan supranatural. Orang yang secara terbuka mengkritik atau menghina dukun dapat menghadapi penolakan sosial, bahkan hukuman. Mereka dipandang sebagai pihak yang merusak keharmonisan bersama dan tidak menghormati tradisi yang dijunjung tinggi. Di Kongo, kepercayaan terhadap dukun bukanlah takhayul, melainkan bagian mendasar dari tatanan sosial dan identitas spiritual. Nomor 6. Jangan membicarakan ikan tiger. Anda mungkin mengira buaya adalah makhluk paling berbahaya di sungai-sungai Afrika. Namun di Kongo ada seekor hewan yang begitu ditakuti hingga banyak penduduk lokal menghindari menyebut namanya. Menurut kepercayaan setempat, predator ini mampu menyerang, bahkan memakan buaya, menjadikannya salah satu ancaman paling mengerikan di kawasan tersebut. Makhluk ini adalah ikan tiger Kongo, monster air tawar sejati. Secara ilmiah dikenal sebagai Hydrocinus goliath, ikan ini dianggap sebagai salah satu ikan air tawar paling berbahaya di dunia. Ikan tiger disebut-sebut dapat tumbuh hingga panjang 5 meter dan memiliki berat sekitar 50 kg. Dengan tubuh yang kuat serta rahang penuh gigi tajam seperti pisau cukur yang bisa mencapai panjang 5 cm. Yang membuat ikan tiger Kongo semakin ditakuti bukan hanya ukurannya, tetapi juga sifatnya yang sangat agresif dan gaya berburu yang brutal. Ia dengan mudah menyerang ikan yang lebih kecil dan diketahui memangsa hewan yang lebih besar, termasuk buaya muda. Habitatnya adalah sungai-sungai luas di cekungan Kongo, salah satu sistem air tawar paling kaya, keanekaragaman hayati, dan paling sulit diprediksi di bumi. Selama beberapa generasi, komunitas Kongo hidup dalam ketakutan terhadap ikan ini. Kisah tentang serangan ikan tiger terhadap manusia, terutama nelayan dan perenang, telah mengakar kuat dalam cerita rakyat setempat. Bahayanya tidak hanya terletak pada kekuatan, tetapi juga pada kecepatan, kecerdasan, dan kemampuan berburu yang presisi. Ancaman ini semakin diperparah oleh lingkungannya. Sungai-sungai yang dalam dengan arus kuat membuat pelarian hampir mustahil begitu serangan dimulai. Akibatnya, warga menghindari area yang diyakini menjadi habitat ikan tiger, dan upaya mangkapnya dianggap sebagai tindakan yang membutuhkan keterampilan serta keberanian luar biasa. Banyak nelayan dilaporkan kehilangan nyawa saat berhadapan dengan predator ini. Karena alasan-alasan tersebut, ikan tiger Kongo sering dianggap lebih berbahaya daripada buaya, sebuah teror tersembunyi di bawah permukaan sungai-sungai Kongo. Nomor 5. Makan mayones dengan segalanya. Anda mungkin mengenal mayones sebagai saus sederhana untuk roti lapis, burger, salad, atau kentang goreng. Namun, di Kongo, mayones dimakan dengan hampir segala jenis makanan. Di sini, mayones bukan sekadar pelengkap, melainkan bagian penting dari banyak hidangan. Saus ini hadir di mana-mana, mulai dari warung kaki lima, dapur keluarga, hingga pesta dan acara kumpul-kumpul. Masyarakat Kongo biasa mencelupkan kentang goreng, ayam goreng, ikan panggang, bahkan sayuran mentah ke dalam mayones, menikmati teksturnya yang kaya dan lembut. Saus ini juga dicampurkan ke dalam masakan tradisional. Hidangan seperti pondu atau saka-saka yang terbuat dari daun singkong yang dimasak, terkadang diberi sedikit mayones untuk memperkaya rasa. Dalam makanan pembuka, mayones sering dikombinasikan dengan rempah-rempah untuk menciptakan saus khas lokal. Penggunaan mayones yang kreatif dan fleksibel ini menunjukkan betapa dalamnya saus tersebut terintegrasi dalam kuliner sehari-hari. Saat Anda berkunjung ke Kongo dan mencicipi hidangan lokal yang dipadukan dengan mayones,
Anda mungkin akan terkejut melihat bagaimana bahan yang terasa akrab bisa menghadirkan karakter rasa yang sama sekali berbeda. Nomor 4. Kerajaan para gorila. Jika Anda memiliki ketertarikan mendalam pada gorila, Kongo adalah salah satu tempat paling luar biasa di bumi untuk menyaksikan mereka. Hutan hujan tropis yang luas dan sebagian besar masih alami di negara ini menjadi rumah bagi dua spesies langka, gorila timur dan gorila barat. Di antara habitat tersebut, Taman Nasional Virunga menonjol sebagai yang paling terkenal. Sebagai salah satu kawasan lindung tertua dan paling kaya keanekaragaman hayati di Afrika, Virunga sangat dikenal karena melindungi gorila gunung yang berada dalam kondisi sangat terancam punah. Diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia, Virunga bukan hanya suaka bagi gorila, tetapi juga destinasi bagi wisatawan yang mencari alam liar yang masih murni. Pengunjung datang bukan hanya untuk satwa liar, tetapi juga untuk menikmati lanskap dramatis berupa gunung berapi, hutan, dan danau yang membentuk kawasan ini. Dipandu oleh para ahli terlatih, mereka menelusuri hutan lebat untuk mengamati gorila yang hidup bebas di habitat alaminya. Pengalaman ini bersifat mendebarkan sekaligus mendidik, memberikan wawasan langka tentang perilaku dan kehidupan sosial gorila, sambil menegaskan pentingnya upaya konservasi. Ekowisata di Kongo dikelola dengan hati-hati untuk meminimalkan dampak terhadap satwa dan habitat. Wisata gorila telah menjadi aset besar bagi negara ini, mendukung program pelestarian, menciptakan pendapatan, dan meningkatkan kesejahteraan komunitas lokal serta masyarakat adat. Hal ini menciptakan keseimbangan yang langka, di mana perlindungan gorila juga menopang kehidupan manusia, menjadikan Kongo bukan sekadar kerajaan para gorila, melainkan contoh nyata koeksistensi antara manusia dan alam. Nomor 3. Bahasa Prancis adalah bahasa resmi Republik Demokratik Kongo, tetapi kurang dari separuh penduduk menggunakannya. Anda mungkin tiba di Republik Demokratik Kongo dengan kemampuan bahasa Prancis yang lancar, berharap komunikasi berjalan mudah, namun kemudian menyadari bahwa banyak orang di sekitar Anda tidak menggunakannya. Meskipun bahasa Prancis adalah bahasa resmi negara ini, pada kenyataannya hanya sebagian kecil penduduk yang memakainya secara rutin. Negara ini sangat beragam, dengan lebih dari 200 kelompok etnis serta lebih dari 200 bahasa dan dialek yang digunakan di seluruh wilayahnya yang luas. Dalam kehidupan sehari-hari, bahasa seperti Lingala, Kiswahili, dan Kikongo jauh lebih umum dibandingkan bahasa Prancis. Bahasa-bahasa lokal ini mendominasi pasar, lingkungan permukiman, dan interaksi keluarga. Bahasa Prancis tetap menjadi bahasa pemerintahan, pendidikan, dan urusan bisnis formal, tetapi jarang digunakan dalam komunikasi harian. Kontras linguistik ini menyoroti kedalaman keragaman budaya Republik Demokratik Kongo dan membentuk masyarakat yang benar-benar multibahasa. Pada saat yang sama, bahasa Prancis masih memainkan peran penting dalam menghubungkan negara ini dengan dunia luar. Menyeimbangkan penggunaan bahasa Prancis dengan dukungan yang lebih kuat terhadap bahasa-bahasa lokal tetap penting untuk memastikan akses yang setara terhadap pendidikan, layanan, dan informasi bagi seluruh komunitas Kongo. Nomor 2. Negeri Berlian. Jika Anda mencari beberapa berlian alami paling indah di dunia, Kongo adalah salah satu sumbernya. Negara ini sering disebut sebagai negeri berlian Afrika, karena Republik Demokratik Kongo termasuk di antara negara dengan sumber daya alam terkaya di bumi, dengan berlian memainkan peran penting. Baik berlian alami maupun sintetis ditambang di sini, terutama di wilayah seperti Kimberley, yang dikenal memiliki endapan berlian besar. Industri berlian menjadi bagian penting dari perekonomian nasional, menghasilkan pendapatan, lapangan kerja, serta berkontribusi pada pembangunan infrastruktur. Namun penambangan berlian juga membawa tantangan serius. Kerusakan lingkungan seperti penggundulan hutan, degradasi tanah, dan pencemaran sering terjadi disertai masalah sosial termasuk pekerja anak dan ketimpangan. Dengan demikian, berlian Kongo mencerminkan kekayaan yang luar biasa sekaligus biaya besar yang menyertai proses ekstraksinya. Nomor 1. Cara mendayung paling aneh di dunia. Jika Anda suatu hari menjelajahi wilayah sungai di Kongo, Anda mungkin akan menyaksikan salah satu teknik mendayung paling tidak biasa di dunia, yang dikembangkan oleh komunitas lokal untuk menavigasi jalur air yang rumit. Metode ini dikenal sebagai dayung rawa Kongo, dan digunakan untuk bergerak melalui sungai, aliran sempit, serta kawasan rawa di seluruh cekungan Kongo yang luas.
Alih-alih menggunakan dua dayung, teknik ini mengandalkan sebuah galah panjang yang dikendalikan dengan satu lengan. Pendayung menempatkan galah di satu sisi perahu dan menggunakan gerakan lengan yang halus serta berputar untuk mendorong dan menarik perahu ke depan sambil mengarahkannya secara bersamaan. Setiap gerakan membutuhkan ketelitian dan penyesuaian terus-menerus. Karena pendayung harus cepat merespons perubahan arus, perairan dangkal, dan dasar berlumpur. Bagi orang luar, gaya mendayung ini mungkin tampak aneh atau tidak efisien. Namun bagi masyarakat Kongo, teknik ini adalah solusi praktis yang dibentuk oleh pengalaman lintas generasi. Ia telah menjadi simbol budaya sungai tradisional dan contoh nyata adaptasi manusia terhadap salah satu lingkungan perairan paling menantang di dunia. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.